Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Waduh. Selamat pagi, pagi, Pagi semuanya. Pagi. Waduh, ini suatu kesempatan yang luar biasa ya. Bisa bareng dengan Family Center Magelang, Family Center Temanggung. Wah, luar biasa ya ini ya. Nah, ini mungkin sambil kita mungkin bisa kontak-kontak lagi ya. Teman-teman yang belum masuk bisa dipastikan masuk. Ya, welcome untuk yang sudah hadir. Terima kasih untuk Bu Yenhom, Bu Rati, Cik Yanti, Bu Lia, Pak Hendri, monitor. Ya, ini juga nanti saya rekam di YouTube ya. Jadi bisa didengerin lagi. Nah, eh sambil dikontak lagi teman-temannya ya bisa masuk. Nanti untuk teman-teman yang kepingin tanya, ya bisa langsung ketik di kolom chat ya. Buat teman-teman yang mungkin mendengarkan siaran ulangnya di YouTube juga bisa ketik di kolom chat, ya. Oke. Nah, kita sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, ya. Kita mau belajar tentang interesting presentation skill, ya. Jadi eh, yang kemampuan presentasi yang menarik, ya, kemampuan presentasi yang menarik. Nah, banyak orang itu bertanya, mereka ketika mendengarkan presentasi, ya, wah diceritakan kan potensi penghasilannya bisa sampai sekian besar. Wah, mereka tertarik ya, kepengen bisa sampai segitu besarnya, bahkan mungkin setelah berkenalan dengan para leader yang ada, dan mereka sudah melihat bukti-bukti, nah mereka mulai bertanya, saya itu kepengen sukses kayak gitu tuh, apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang harus saya lakukan? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab apa yang harus dilakukan di bisnis HDI. Nah, bisa ketik di kolom chat. Apa yang harus dilakukan ya? Nah, yang harus dilakukan itu adalah presentasi ya, presentasi. Nah, presentasi itu ngapain sih? Presentasi itu ya sebetulnya kita cerita ya, cerita karena banyak orang yang belum sadar kadang-kadang marketing itu tentang kita bercerita ya. Jadi harus menceritakan. Nah, presentasi itu ya intinya cerita. Cerita apa? Cerita company profile, cerita produk, cerita peluang bisnis gitu kan. Sebetulnya disuruh cerita aja. Hah? Cuman suruh cerita. Iya, cuman suruh cerita. Masa sih bisa punya income sebesar itu gitu ya, punya bisnis sebesar itu cuman modal cerita? Iya gitu loh. Banyak orang yang nggak percaya. Nah, tapi juga sebaliknya karena hanya disuruh cerita, hanya disuruh presentasi, juga banyak orang yang kemudian nggak mau belajar ya. Mereka yang sudah katakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sudah 5 tahun, dan kemudian mereka ngomel gitu ya, mengeluh, mereka bilang bahwa saya tuh sudah loh, sekian lamanya di bisnis HDI. Kenapa ya saya kok ya masih begini-begini aja gitu ya. Mungkin peringkat gitu ya, peringkat aja kalau ngomong peringkat paling banter baru manajer. Diamond aja nggak bisa-bisa masuk gitu ya. Manajer terus gitu ya, manajer abadi. Udah setahun, 2 tahun, 5 tahun ya manajer aja gitu ya. Nah, kenapa? Saya coba tanya, udah bisa presentasi? Belum. Nah, terus selama ini ya pokoknya saya nawarin madu aja ke sana kemari gitu ya. Disuruh presentasi belajar nggak mau. Ya, eh, oke. Untuk ini, Ci Enhung dan Bu Ratih, Anda co-host ya, nanti bisa sambil bantu untuk teman-teman yang mau masuk ya. Oke, saya terusin ya. ceritanya ya. Jadi, sebetulnya ya, pekerjaan utama enterpriser HDI, hari ini kita yang bergabung di Dek, HDI. rename gimana sih, Dek? Rename, Dek. Dek, Nah, ini rename. sambil nanti dibantu di mute ya. Supaya aku Betul. nggak ke distract. Ya, thank you. Oke, jadi untuk semua kita yang hari ini join di bisnis HDI dan kepingin bisa berhasil di bisnis HDI, kuncinya harus bisa presentasi. Kalau nggak bisa presentasi, berarti nggak bisa melakukan pekerjaan utamanya. Itu sama seperti gini, kalau kita lihat seorang montir ya, montir itu yang harus bisa pekerjaan utamanya apa? Ya pastinya betulin mesin gitu kan. Kalau montir sepeda motor ya mesinnya motor. Kalau montir mobil ya mesinnya mobil gitu kan. Kalau kita ngomong chef gitu ya, chef tukang masak, pekerjaan utamanya apa? Ya pekerjaan utamanya masak ya. Kalau nggak bisa masak gimana dong gitu ya? Ditanya kan.
bisa menu apa aja gitu ya, mungkin jawabannya ekspektasinya kan mungkin, oh bisa masakan Jepang, bisa masakan Eropa gitu ya, atau bisa masakan apa gitu ya, ekspektasinya gitu ya. Tapi ternyata cuman bisa ngomong, ya saya nggak bisa masak terlalu banyak, cuman bisa bikin mie instan sih. Lah kalau cuma bisa bikin mie instan gimana dong? Ya kan? Nah, hal yang sama ya. Jadi di bisnis HDI, presentasi itu adalah kemampuan dasar yang kita harus kuasai, ya. Dan di sini, tapi saya tuh nggak bisa ngomong gitu ya. Misalnya mungkin teman-teman di sini ya yang hadir, terus ngeliatin hari ini dengerin saya ngomong gitu ya. Terus teman-teman bilang, tapi saya tuh nggak bakat ngomong seperti Pak Ronald. Ya, saya nggak bisa kalau suruh ngomong seperti Pak Ronald. Loh, teman-teman belum tahu, ya. Anda belum ketemu ketika saya start tahun 2020. Kalau teman-teman tahu ketika saya start tahun 2020, saya juga belum bisa banyak ngomong. Jadi kalau saya hari ini bisa presentasi, semuanya karena terbiasa, ya. Di sini ada rekan kerja saya tuh Bu Yanti, ya. Bu Yanti ini rekan kerja saya baru dan dia cerita, setelah dia 3 bulan di HDI, dia bilang akhirnya saya juga bisa presentasi. Nah, enggak apa-apa, nggak ada masalah. Berapapun, waktu yang kita butuhkan, itu nggak penting. Yang penting akhirnya kita bisa presentasi, ya. Mungkin Anda ada yang hanya butuh waktu sebulan, ada yang butuh 2 bulan, mungkin ada yang 3 bulan seperti Bu Yanti, bahkan mungkin ada yang butuh setahun. Itu nggak masalah, ya. Yang penting akhirnya Anda bisa presentasi, ya. Jadi di sini presentasi itu saya sudah membuktikan berkali-kali dengan berbagai rekan kerja saya. Bukan masalah bisa atau tidak bisa. Ternyata semuanya itu pasti bisa. Yang masalah di sini adalah apakah kita mau atau tidak mau untuk belajar, ya. Nah, kenapa saya katakan presentasi itu mudah sekali? Loh, sangat-sangat mudah sekali. Serius. Menurut saya tidak ada pekerjaan yang lebih mudah lagi daripada ini gitu ya. Kenapa? Karena filenya sudah ada, ya kan, modul presentasinya sudah ada, kita tinggal mengulang-ulang aja, ya kan. Sekarang di sini coba deh, siapa yang suka musik? Nah, coba Anda boleh kasih jempol, siapa yang suka musik? Apapun jenis genrenya ya, ada yang suka pop, mungkin ada yang suka jazz, mungkin ada yang suka dangdut, apapun itu genre musiknya. Nah, banyak ya. Oke, sekarang coba berapa banyak atau gini, ada nggak lagu-lagu yang Anda suka, yang Anda hafal betul? Ya, liriknya, nadanya, ada nggak lagu-lagu yang Anda hafal? Ada? Ya, thank you ya Astrid. Ada ya? Wah, dan pastinya banyak ya, saya yakin banyak. Mungkin kalau disuruh sebutin, coba tolong sebutkan lirik lagu yang Anda hafal. Wah, saya yakin Anda pasti punya banyak sekali ya. Tuh, Anda aja hafal kan lirik-lirik lagu, gitu kan. Bagaimana caranya menghafalkan lirik lagu? Bagaimana, bahkan mungkin gini ya, begitu Anda dengar senandung nadanya sedikit aja, Anda langsung sudah bisa meneruskan kan lagunya kan. Coba, kok bisa? Ya kan? Kok bisa? Bahkan saya yakin Anda lebih dari satu lagu yang Anda hafal gitu kan. Kok bisa? Nah, coba ada yang bisa bantu di chat. Kok bisa Anda hafal lagu-lagunya? Yo, gimana caranya? Gimana caranya Anda hafal lagu-lagunya? Ada yang tahu? Ada yang sadar nggak gimana caranya ngafalin lagu? Dengan cara bagaimana? Dengan cara diulang-ulang. Nah, sering denger, ya thank you ya Bu Lia ya. Sering denger, kalau kita sering denger, sering dinyanyiin, ya nanti lama-lama hafal, pasti hafal, nggak mungkin nggak hafal, pasti hafal, ya kan? Pertama kali Anda mencoba menyanyikannya, mungkin nadanya masih salah-salah, teksnya, kata-katanya masih lupa-lupa gitu ya, masih salah-salah. Tapi kalau Anda sudah menyanyikan 5 kali, 10 kali, bahkan 20 kali, saya yakin Anda pasti hafal, ya. Ya kan? Nah, hal yang sama juga dengan presentasi ya. Jadi sebetulnya sesederhana itu, ketika Anda ulang, 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 pasti Anda hafal kok, gitu ya. Anda hafal. Bahkan hari ini saya yakin kalau Anda yang mungkin sudah setahun, 2 tahun di HDI, Anda presentasi tanpa harus lihat press tool aja bisa. Ya kan? Tanpa harus lihat slide aja bisa. Anda suruh ngurutin dari depan sampai belakang Anda cerita bisa. Ya kan?
Nah, coba yang Anda hadir di sini, saya tahu beberapa Anda juga sudah cukup lama. Siapa yang Anda yakin bisa presentasi tanpa harus lihat slide? Yang yakin sudah bisa presentasi tanpa harus lihat slide, boleh kasih jempolnya? Siapa? Astrid belum, masa Astrid belum bisa? Ah, ya kan? Saya yakin Astrid pasti bisa. Yes. Kamu pasti bisa, ya kan? Karena udah sekian lama, pasti hafal sendiri gitu ya. Nah, ini jadi penguatan buat teman-teman yang baru hari ini barusan join di HDI. Percayalah bahwa presentasi itu mudah sekali, ya. Anda hanya perlu mengulang, 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 dan mengulang, nanti Anda akan hafal, ya. Oke. Nah, di sini kita akan mulai masuk lebih dalam lagi, yaitu tentang ini ya, hal-hal yang terkait dengan presentasi supaya kita ya bisa melakukan presentasi kita dengan baik, ya bahkan nanti bisa melakukan closing dengan baik, dan ujungnya hasil akhirnya ya kita bisa mendapatkan juga hasil yang baik, ya hasil yang bagus. Nah, itu yang kita mau belajar bareng-bareng ya. Jadi siapkan catatan Anda, kita mau belajar bareng-bareng. Oke. Ya, semoga slide-nya sudah bisa kelihatan ya, interesting presentation skill. Oke. Nah, kita mulai ya. Tadi yang saya sudah cerita di awal bahwa presentasi itu adalah pekerjaan utama ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa menguasainya ya. Dan mudah kok ya, hanya perlu diulang, 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 dan diulang. Oke. Nah, sekarang di sini untuk kita mulai dari persiapannya dulu ya. Nah, persiapan ini kita ada 10 poin yang nanti kita akan belajar. Kita pertama-tama dari persiapan mental dulu ya. Nah, persiapan mental ini penting kenapa? Karena ada banyak orang gagal di dalam melakukan presentasi itu sejak awal ya. Sejak awal sekali dia sudah gagal. Nah, kenapa? Karena tadi gagal di masalah mental ya. Nah, di sini ada 3 poin yang nanti kita akan bahas, yaitu percaya diri, berpikir positif, dan kebanggaan. Nah, 3 poin ini yang penting ya tentang persiapan mental. Nah, percaya diri. Di sini percaya diri ini penting ya. Kenapa? Ya karena kalau kitanya aja sudah tidak percaya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan orang yang kita temui gitu ya, dengan prospek kita? Ya lebih lagi nggak percaya. Lah, kan prospeknya ngelihat sama kita. Nah, kalau kitanya aja sudah nggak percaya kepada diri kita sendiri, otomatis prospeknya lebih nggak percaya lagi, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membangun kepercayaan diri? Yang pertama, persiapkan pengetahuan, ya. Jadi, belajarlah dari 5 training dasar, gitu ya. Terutama kalau produk, Anda belajar ikut training product knowledge, baca buku rahasia kekayaan alam, gitu kan. Kemudian baca di eh, kita punya namanya Enterpriser Kit ya. Ketika kita join, Anda buka di HDI One, itu ada Enterpriser Kit ya. Our By Product, terus kemudian guidebook-nya Biskin, itu kita bisa baca-baca supaya kita punya pengetahuannya ya. Itu Our By Product dan kemudian katalog produknya HDI. Itu kalau Anda baca aja, Anda mau baca aja, itu pengetahuan soal produk perlebahan itu cukup dalam loh di situ ya. Itu sudah dijelasin macam-macam gitu ya. Itu cukup dalam loh, Anda bisa baca di sana ya. Nah, punya pengetahuan. Terus ketika ada acara-acara misalnya kayak A Better Beginning, ikut gitu ya, ikut supaya kita bisa belajar ya, bisa ya, supaya kita bisa dapat pengetahuan gitu ya. Karena ilmu kesehatan ini terus berkembang ya, nggak stagnan ya, tapi terus berkembang. Contoh aja masalah demam berdarah. Hari ini demam berdarah itu sudah sampai ke 5.0, di mana ciri-ciri penyakit demam berdarah hari ini aja tuh sudah beda gitu ya, sudah berubah lagi. Makanya kita perlu update terus gitu ya, pengetahuan. Yang pertama 5 training dasar, terus kemudian ini sering-seringlah untuk ngobrol sama upline leader Anda gitu ya. Tanyalah tentang testimoni-testimoni gitu ya, testimoni. Kemudian baca testimoni-testimoni gitu ya. Mungkin dari cross line gitu ya, yang Anda bisa percayai, cross leader gitu ya. Anda juga bisa dapat berbagai pengalaman produk. Nah, itu untuk menambah keyakinan Anda gitu ya. Terus apalagi pengetahuan, kemudian penampilan ya. Penampilan ini juga sangat berpengaruh ya. Kadang-kadang kita tidak percaya diri karena kita nggak siap dengan penampilan gitu ya. Kemudian dengan
peralatan. Nah, peralatannya ini juga dilengkapi gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yang poin penting bagaimana membangun kepercayaan diri adalah masalah pola pikir. Nah, pola pikirnya ini yang harus dirubah. Seringkali masalahnya ada di sini nih, di pola pikirnya. Yaitu kadang-kadang kita merasa tertuduh bersalah ya, itu yang saya rasakan dulu ya. eh, Ketika saya awal dulu nggak pede untuk presentasi, ketika saya cek apa ya yang salah? Oh ini loh, pola pikir saya yang salah. Terutama kalau saya mau presentasi kepada teman saya yang sakit. Wah itu saya pergolakan buatinnya tuh rasanya berat sekali gitu ya, karena merasanya gini, dia ini loh sudah sakit, ya kan? Biaya pengobatannya besar, kok saya masih mau nawari produk HDI, ya kan? Rasanya saya tuh bersalah banget gitu ya. Kok kayaknya teman saya itu yang sudah susah, mau saya tambahi susah gitu ya, suruh beli paket. Aduh, beli paketnya lagi 1,7 gitu ya, rasanya kok berat gitu ya. Nah, kemudian ketika saya belajar ya, ngobrol dengan upline, saya tahu ternyata pola pikir saya yang salah ya. Kenapa? Saya money oriented ternyata ya, tentang uang, 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 uang gitu ya. Saya nggak ngelihat sisi yang lain bahwa lewat produk HDI, saya tuh bisa bantu teman saya loh. Ya kan? Harusnya saya berpikirnya bahwa lewat produk HDI, lewat bisnis HDI, saya bisa membuat sebuah pelayanan. Saya bisa membantu menolong teman saya. Jadi saya datang itu bukan mau ngambil uangnya teman saya datang itu untuk membantu teman saya. Ya kan? Supaya lewat produk HDI dia bisa cepat sehat, supaya lewat bisnis HDI ya kan teman saya bisa punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan dia bisa punya penghasilan yang cukup besar sehingga membuat hidupnya bisa lebih baik. Nah, saya harus berpikirnya seperti itu. Itu yang harus saya rubah. Nah, sejak itu saya mulai terus rubah, ya, sambil saya berdoa, ya, saya berdoa. Menurut apapun agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa. Tuhan, saya mau bertemu dengan teman saya si A ini, ya, sertai saya supaya saya bisa memberikan yang terbaik. Ya, saya bisa memberikan yang terbaik yang saya bisa untuk saya bisa menolong teman saya. Pakai saya sebagai saluran berkatmu untuk saya bisa menolong teman saya ini. Gitu. Nah, itu yang membuat saya pede gitu ya. Sejak itu saya pede ya. Kemudian berpikir positif ya, bahwa kadang-kadang ya, kadang-kadang mau berangkat presentasi itu bisa ada aja masalah itu ya. Kayak kemarin gitu ya. Mau jalan gitu kan. Tiba-tiba kendaraannya ngadat gitu ya. Nah, kalau yang negatif kan berpikirnya gini, oh jangan-jangan Tuhan tidak mau saya ketemu sama si A dan presentasi sama si A. Loh, lah kenapa mikirnya kok gitu? Kenapa nggak berpikirnya yang positif, misalnya contoh, oh Tuhan ini ingin supaya saya menyelamatkan saya gitu ya, barangkali mungkin kalau saya berangkat langsung mungkin barangkali ada kejadian apa gitu ya, dan Tuhan menjauhkan saya dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian juga kadang-kadang ya musik gara-gara itu saya kan jadi kontak teman saya gitu ya. Sorry ini aku kok ada terlambat gara-gara ada masalah ini gitu ya. Teman saya bilang, "Oh, kebetulan sekali Ron, aku ini juga baru mau ngomong sama kamu bahwa aku ini tiba-tiba ada keperluan mendadak, aku mesti pergi." Nah, jadi gara-gara itu saya terselamatkan kan. Jadi saya nggak zonk nih, saya bisa segera change ke tempat yang lain. Saya segera buat janji sama yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi berpikir positif. Kemudian kebanggaan. Nah, kalau kita bicara produk ya, produk mungkin relatif lebih mudah ya. Walaupun nek produk ini pola pikir saya dulu yang buat saya nggak pede adalah apa? Takut ya bahwa contoh, ini teman saya konsumsi HDI sembuh nggak ya? Teman saya nih kalau konsumsi produk HDI kira-kira bisa dapat manfaatnya apa enggak ya? Nah, itu. Atau jangan-jangan teman saya kalau konsumsi produk HDI mungkin tambah parah nggak ya sakitnya? Nah, itu adalah pola-pola pikir yang salah yang membuat saya jadi nggak pede gitu ya, nggak punya kebanggaan. Nah, makanya tadi ya pengetahuan itu penting, kita belajar.
Kalau Anda yang sudah belajar, Anda akan ngerti. Loh, madu itu sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu, ya. Hari ini kalau Anda mau selidiki benar-benar, madu ini itu satu-satunya produk yang di-endorse oleh Tuhan sendiri loh. Di-endorse-nya nggak main-main ya sama Tuhan sendiri. Terbukti apa? Di semua kitab suci agama itu tercatat. Ya, di Alkitab itu ada ya kan. Ada beberapa ya, salah satunya yang saya ingat Amsal 24 ayat 13 ya. Di Al-Qur'an itu jelas banget di surat An-Nahl 68 69. Anda baca deh terjemahannya. Dari perut lebah keluar madu yang di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Mau ngomong apa lagi? Ya kan di kitab Weda Tripitaka ada, ya kan? Hari ini kalau Anda mau bongkar-bongkar, hari ini Anda enak banget ya. Anda tinggal ke HDI One, klik HDI Learn, Anda di situ di HDI Learn di atas ada tanda kaca pembesar ya. Anda ketik aja di situ. Anda mau tahu apa sih? Contoh ya, testimoni diabetes. Anda klik enter di situ langsung keluar banyak. Anda mau tahu apa? Testimoni hipertensi. Ketik aja di situ. Klik langsung keluar banyak. Ya kan? Tuh, sebegitu banyak testimoni, sebegitu banyak jurnal-jurnal penelitian ilmiah, ya kan? Umur HDI yang 30 tahun di Indonesia, harusnya itu membuat kita itu yakin dengan produknya, gitu ya. Dan membuat kita tuh bangga hari ini. Oke? Sekarang bisnisnya. Nah, yang membuat saya tidak waktu awal-awal dulu ya, tidak bangga dengan bisnis HDI, salah satunya apa? Punya ketakutan bahwa tapi ini kan bisnis MLM gitu loh. Sekali lagi, itu karena kurangnya pengetahuan. Karena kita nggak ngerti. Saya nggak ngerti, dulu saya nggak ngerti. Bisnis MLM itu apa sih? Nah, disitulah saya perlu belajar. Ketika saya baca buku Cash Flow Quadrant, wow, Robert Kiyosaki itu menuliskan hal yang positif terhadap network marketing atau MLM. Bahkan disambung lagi dengan dia menulis buku Business School, dia menulis buku The Business of the 21st Century, itu membuktikan bahwa Robert Kiyosaki itu punya pandangan yang begitu positif dengan network marketing ya, sampai dia nulis 2 buku tipis untuk perlunya jelasin MLM itu apa. Kemudian ya, kalau Anda lihat yang lain-lainnya ya, pendapatnya Bill Gates, pendapatnya Bill Clinton, pendapatnya Donald Trump, ada si Warren Buffett dan lain sebagainya, banyak ya. Kalau Anda mau searching itu banyak sekali orang-orang hebat dunia yang punya pendapat positif terhadap network marketing. Ya, jadi dari situ saya tahu faktanya bahwa MLM itu bisnis bagus. Nah, tapi kenapa kenyataannya kok di sekitar saya banyak orang yang negatif dengan MLM? Nah, itu masalah yang lain ya. Saya nggak bahas di sini karena nanti kepanjangan. Yang pasti orang-orang itu salah mengerti tentang bisnis MLM. Kok bisa tahu, Pak? Karena saya dulu seperti itu, gitu ya. Saya bisa ngomong karena saya dulu seperti itu, ya. Dan memang hari ini harus saya akui ya, ada banyak orang yang membuat orang tuh nggak suka dengan MLM karena ada banyak orang yang overklaim dengan bisnis MLM, gitu ya. Bagaimana menghasilkan 8 miliar di dalam 8 bulan gitu kan. Yang akhirnya kayak janji surga gitu kan. Dan begitu nggak masuk, orang jadi kecewa banget gitu loh karena merasa dibohongin. Nah, itu loh. Hal-hal itu yang membuat orang itu jadi punya pandangan negatif dengan MLM ya. Tapi saya nggak teruskan supaya nggak kepanjangan. Oke. Jadi di sini saya yang mesti rubah pola pikir supaya saya bisa punya persiapan mental yang baik. Nah, kalau persiapan mentalnya sudah, kita masuk ke yang kedua, yaitu persiapan fisik. Ya, tadi saya sudah cerita ya. Ini juga berpengaruh ya kepada percaya diri ya. Gara-gara persiapan fisik yang nggak proper, ini ternyata juga sangat berpengaruh. Bahkan mempersiapkan fisik ini lebih mudah loh daripada mempersiapkan mental. Ya, sejujurnya mempersiapkan mental itu lebih sulit. Mempersiapkan fisik ini lebih gampang, ya kan? Kalau nggak percaya, apa susahnya coba? Eh, Misalnya contoh, saya dulu terbiasa pakai kaos, gitu ya. Hari ini saya diajarin kan, ya kan? Ini mengulang aja ya yang sudah disampaikan di training yang pertama yaitu NEO, ya. Saya nggak perdalam. Ini kan Anda sudah harusnya ngerti ya bahwa oh ya jangan pakai kaos lah, apalagi celana pendek, sendal jepit lagi gitu ya. Nah, ya kalau ini ya yang tengah ini kan ya karena sekarang ini ya milenials gitu ya.
Tapi ya kalau saran saya minimal tuh harusnya baju lengan pendek ya, baju kemeja lengan pendek lah. Jangan polo shirt gitu ya. Karena polo shirt masih terlalu informal banget gitu ya. Terus pakai celana gitu ya, jangan yang bolong-bolong gitu ya. Kalau mau celana jeans ya saran saya ambil warna gelap lah ya, gitu ya. Jadi ya kita coba mengikuti. Memang hari ini sudah banyak ya perubahan-perubahan karena dunia milenials, tapi ya ingat bahwa yang generasi dinosaurusnya belum punah. Jadi ya kita kalau berhadapan dengan mereka tuh ya tetap harus proper ya. Nah, yang wanita ya tetap dijaga penampilannya dengan baik. Nah, sekarang kayak saya, contoh, saya dulu biasa pakai kaos, sekarang disuruh pakai kemeja. Lebih mudah nggak? Ya mungkin pertama-tama rasanya juga, gerah ya, gitu ya. Tapi itu lebih mudah untuk saya mengganti gitu ya. Nah, padahal untuk sukses di bisnis, itu butuh yang namanya perubahan. Kalau kita nggak bisa berubah, ya nggak bisa sukses, karena kuncinya di situ. Nomor satu tuh berubah dulu. Lah sekarang mengubah baju itu kan gampang, ya kan? Contoh deh, kalau sekarang mau latihan, coba Anda yang pakai jam tangan di kiri kayak saya. Coba sekarang jam tangannya ditukar ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan seperti ini. Lebih mudah nggak? Lebih mudah. Coba deh Anda praktekin, rasanya gimana? Ya awal mungkin nggak nyaman, nggak enak gitu ya, nggak biasa. Tapi coba aja, ini lebih gampang. Nah, tapi hukumnya sederhana ya teman-teman semua. Kalau yang gampang ini aja Anda nggak bisa melakukannya, apalagi yang nggak kelihatan. Makanya tadi yang saya bilang, persiapan mental itu lebih sulit. Ini lebih mudah. Tapi kalau yang mudah Anda kita fail, ya repot gitu ya. Makanya kembali lagi, apakah Anda punya cukup alasan yang kuat untuk Anda sukses gitu ya, sehingga Anda mau berubah. Oke. Nah, ini ya saya Anda bisa lihat aja di layar. Kita cepat aja untuk penampilan fisik karena ini sudah diajarkan hanya diulang lagi aja ya. Tapi kalau Anda yang masih ingin bertanya boleh ya. Oke, rambut ya, bau mulut, bau badan, penampilan wajah gitu ya. Terus perlengkapan ya, press tool ya, siapkan press tool. Hari ini memang sudah banyak yang berubah ke digital ya. Tapi kalau Anda yang mungkin belum punya tablet, saran saya Anda buat press tool deh ya. Anda print hari ini Anda ke eh, apa namanya ke percetakan digital itu banyak kok ya. Hari ini percetakan digital Anda print aja di situ, Anda buat yang model kalender meja gitu ya. Itu kalau saya nggak salah A3 dibagi 4 ya. Itu cukup besar kok ya. Kira-kira kalau diameternya ya sekitar 10-11 inch lah ya. Terus kok formulir pendaftaran sih sekarang udah nggak perlu ya, karena kita udah ada Hadi Store, kita bisa join online. Nah, kartu nama tetap ya, kartu nama, kalau mungkin Anda yang kesulitan, Anda yang tergabung di Family Center Magelang, coba nanti tanya ke Bu Yen Hong, dan kalau Anda yang tergabung di Family Center Temanggung, coba nanti tanya ke Bu Ratih ya tentang kartu nama. Tapi sampai hari ini kartu nama itu masih penting, saya masih pakai ya. Kemudian pena, kertas HVS itu juga saya selalu bawa ya. Agenda dan planner hari ini juga udah gampang ya, enak ya, tinggal buka di Google Map aja gitu kan. Terus ini smartphone pasti ya, smartphone Anda nggak mungkin nggak bawa smartphone kan. Hari ini pasangan mungkin ketinggalan nggak apa-apa gitu ya, jalan-jalan di mall gitu, pasangannya ketinggalan nggak apa-apa, tapi yang penting handphonenya jangan ketinggalan gitu ya. Bercanda. Oke, terus buku-buku untuk open mind bisnis ya, mungkin Anda bisa bawa entah itu business school ya. Kalau yang tipis-tipis ya business school atau the business of the 21st century itu oke ya untuk dibawa ya. Terus tas ya, tas organizer yang profesional ya. Please tolong hindari menggunakan kantong plastik gitu ya, tas panbon. Ayo change ya, supaya kita profesional. Terutama kalau bicara bisnis ya, ini harus proper banget. Oke, terus apa lagi? Nah, sekarang kita mulai masuk ke teknik bicara ya. Jadi persiapan selesai ya. Teman-teman kalau yang masih mau tanya soal persiapan, boleh ketik di kolom chat ya. Yang mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut yang belum jelas, silahkan di kolom chat. Nah, sekarang kita masuk ke teknik bicara. Jadi rupanya bercerita itu ada seninya ya. Nah, hari ini Anda yang seorang bunda-bunda ya, mama-mama, coba Anda cek apakah Anda
pernah cerita ke anak Anda gitu ya. Nah, cerita ini selalu menjadi yang menarik ya. Saya juga selalu senang dengan cerita ya. Saya kalau pas ketemu istri selalu pertanyaan saya, gimana? Ada cerita apa? Gitu ya. Pasti menarik ya. Nah, dalam hal bercerita, ini kita harus kemas sedemikian rupa ya. Itu sama seperti orang nyanyi kok ya. Teknik berbicara seperti ini ya, public speaking seperti ini itu persis seperti orang nyanyi ya. Jadi ada baiknya kita nyanyi, latihan sering-sering latihan nyanyi itu untuk ngelatih juga ya. Ngelatih intonasi, ngelatih kecepatan, ngelatih antusias, penekanan itu harus dilatih ya. Kayak orang nyanyi aja. Kan nyanyi itu kan nggak mungkin lagu nadanya kok cuma du kan ya nggak mungkin ya kan, pasti bosen banget gitu kan. Pasti ada ketika kapan dia rendah, kapan dia tinggi, waktu refren mungkin ya kan tinggi atau dibuat mungkin lebih cepat ya kan. Ada nada perubahan nada-nada. Nah, itu dibiasakan ya. Saya dulu juga nggak bisa nyanyi gitu ya. Sekali, sekali lagi semuanya karena terbiasa ya. Ingat prinsipnya orang itu bisa karena terbiasa. Oke? Nah, ini ya seperti di gambar ya, ada intonasinya naik, turun, tinggi, rendah gitu ya. Dalam kecepatan berbicara. Nah, kecepatan berbicara ini kalau Anda sudah lebih advance, Anda akan mengikuti prospek Anda. Anda akan mengikuti lawan bicara Anda. Nah, kalau hari ini kan karena saya membawakan training ya kan, ya jangan sampai trainingnya saya ngomongnya terlalu lambat, akhirnya nanti pada tidur semua. Atau terlalu cepat sekali sampai Anda juga kesulitan untuk mengikutinya. Jadi saya atur kecepatan saya, gitu ya. Kapan saya agak cepat, kapan saya melambat untuk sebagai penekanan. Nah, itu diatur, ya. Terus gerakan tangan itu nanti ya waktu body language ya. Ini baru ke teknik bicara. Nah, kalau pemilihan kata ini nanti Anda akan semakin kaya kosakatanya seiring kalau Anda sering baca buku, ya. Semakin sering Anda baca buku, semakin banyak buku-buku yang Anda baca, kosakata Anda akan bertambah. Percaya saya, kosakata Anda akan bertambah. Itu kelihatan banget. Jadi orang yang sering baca buku sama orang yang nggak pernah baca buku itu kelihatan banget, gitu ya. Nah, pemilihan kata beberapa aja yang saya highlight di sini pada waktu kita prospek, tolong hindari kata-kata yang berkonotasi negatif ya. Contoh, misalnya nih saya lagi prospek Bulia. Bulia, ayo join sama saya, nanti jadi bawahan saya ya. Nah, itu konotasinya negatif ya. Jadi bawahan saya, atasan itu ya. Jangan. Gunakan kata-kata yang lebih positif ya. Contoh misalnya, nah, saya lagi pengembangan bisnis nih Bulia. Saya kepengen Bulia bisa jadi partner saya karena saya lihat Bulia ini potensinya luar biasa. Nah, gitu ya. Pemilihan kata-kata. Ayo Bulia, tak jadiin member. Nah, itu juga ya. Kata member itu orang itu cenderungnya enggak ah. Kenapa? Karena ya biasanya umumnya ini orang di luaran sana ya. Di sini saya yakin enggak. Di luar sana member itu konotasinya habis itu dia akan dikejar-kejar untuk jalankan bisnis gitu. Ayo, ayo prospek, ayo presentasi, ayo gitu ya. Jadi mereka akhirnya lama-lama alergi gitu ya. Kalau mau di-memberin, nggak mau ah. Nanti aku dikejar-kejar, mesti ikut pertemuan lah, mesti presentasi lah gitu ya. Nah, kalau saya menggunakan kata-kata seperti ini. Ayo Bulia, saya bantu ya untuk bikinkan kartu HDI-nya. Nah, gitu ya. Langsung aja, saya bantu bikinkan kartu HDI-nya ya, gitu ya. Nah, itu. Jadi pada waktu kita berbicara juga kita atur ya kata-katanya yang positif. Oke, next. Nah, setelah teknik berbicara, kita masuk sekarang ke perilaku dan sikap. Jadi ini berlaku baik kita kan sekarang hari ini ke onsite dan online ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung, saya berusaha merangkum entahkah kita online, entahkah kita onsite ya, entahkah kita one on one, entahkah kita grup. Oke, kita akan coba belajar bareng-bareng untuk teknik presentasinya ya. Nah, sekarang perilaku dan sikap. Di sini otomatis ya kita juga pasti harus menjaga etika dan sopan santun.
ya. Apalagi kalau kita presentasinya itu berkunjung ke rumah seseorang, ya kan? Itu lebih lagi gitu ya. Dalam hal ini pun ya ketika kita online seperti ini ya, seperti saya nih online dengan teman-teman semua, itu pun perilaku dan sikap pun harus dijaga ya. Karena ya kalau saya nggak menjaga otomatis teman-teman jadi sakit hati dan pasti nggak mau dengerin saya gitu ya. Begitu juga dengan prospek ya. Jadi kita menjaga perilaku sikap ini supaya mudah diterima dan bisa membangun hubungan yang baik ya. Nah, ada 3 poin ini yang kita harus jaga ya, yaitu sikap, etika, dan emosi. Nah, ini tiga-tiganya sangat berperan banget ya. Emosi ini terutama saya garis bawahi dulu ya. Terutama kalau kita merasa kita lagi ditolak, gitu ya. Misalnya kita udah cerita menggebu-gebu gitu ya, terus orangnya bilang gini, "Nggak dulu deh, heeh, ya minta maaf nggak dulu," gitu ya. Terus kita langsung berubah cemberut gitu ya, mukanya serem gitu, cemberut gitu. Nah itu ya. Atau mungkin kadang-kadang gini, ini terjadi pada diri saya nggak ceritain orang lain, ini terjadi pada diri saya. Suatu hari waktu saya ngisi arisan, ya, di arisan itu tuh, kebetulan kok ya peserta arisannya tuh pertanyaannya aneh-aneh dan, banyak celetukan-celetukan gitu ya. Wah itu emosi itu rasanya udah kepengen naik gitu ya, udah sampai sini gitu ya, tapi sabar sabar sabar. Karena kalau itu sampai kelepas gitu ya, omongannya jadi ndak enak gitu, nyelekit, wah bubar. Sudah bubar gitu ya. Itu terjadi ya, belum lama loh bahkan ya. Jadi saya harus, oke, tahan diri gitu ya. Oke, emosi ya harus dikendalikan. Sikap harus selalu senyum, ramah gitu ya. Ini senyumnya yang lebar, selalu menjawab dengan baik gitu ya, dengan nada rendah. "Oh ya, Bu." Walaupun kita mendengarkan, keberatan atau mungkin kita mendengarkan apapun gitu ya, tetap harus ramah dan, "Oh ya, Bu. Oh ya, baik, siap." Gitu ya, nadanya rendah, lehernya ini musti yang lentur gitu ya, kayak dikasih gitu ya, bisa nganggut-nganggut gitu. Jangan mukanya serem gitu ya. Nadanya juga jangan meninggi, terus tadi langsung pada ngajak berantem gitu kan ya. Bener banget kok, menahan emosi harus berjuang, ya betul ya. Oke, nah ini ya, kita kupas dikit aja ini yang onsite ya, mengetuk pintu ya, atau membunyikan bel gitu ya ada etikanya lah ya, kalau bel ya ting tong, kalau bunyinya tet ya tet, dah tunggu dulu ya beberapa detik, 5 detik, 10 detik, 20 detik, kalau kita belum melihat tanda-tanda kehidupan ya tekan lagi baru tet gitu ya. Jangan tet 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 tet, atau ngetoknya buk 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 buk, kayak maling gitu ya, kayak ada kebakaran gitu ya. Oke. Terus, memperhatikan lawan bicara. Jadi kita ya ngerti ya, kita perhatikan bagaimana body language-nya lawan bicara kita. Terus, ketika oh ini ya, bahkan ini, kita kalau belum dipersilahkan masuk, itu jangan masuk ya. Jadi misalnya kayak dibukain pintu nih ya, kita bertamu, dibukain pintu, itu jangan langsung nyelonong masuk, sampai dipersilahkan masuk, "Ayo masuk masuk," baru kita masuk gitu ya. Sudah masuk juga jangan langsung duduk gitu ya, lihat sofa gitu bawaannya langsung kepengen duduk gitu ya, apalagi kalau sofanya kayaknya empuk gitu. Jangan ya, sampai dipersilahkan duduk ya, dipersilahkan duduk, baru kita duduk. Dan kalau ada cemilan di situ, ada makanan kecil, jangan langsung gini, "Eh, ada nastar nih. Wah, kesukaan aku mau ya nastarnya ya." Waduh, jangan, please. Ya, jangan ya. Walaupun, "Ayo silakan silakan silakan," gitu ya. Saya itu selalu menahan diri, walaupun kepengen sih kepengen, tapi saya lebih gini, mending gua beli di luar gitu ya. Beli nastar sendiri, kayak orang susah aja nggak bisa beli nastar. Ya, kalau bertamu jangan ya, apalagi sampai ngabisin, aduh. Ya, oke, jadi jangan langsung ya, walaupun sudah ditawarin pun tuh jangan langsung ambil gitu. "Oh ya, mau mau." Waduh, lu kapan lagi makan nastar. Jangan ya. Oke, terus ya di rumah orang ya, jangan juga iseng pegang-pegang apa, pegang-pegang itu ya jangan ya.
Please deh. Terus memperhatikan lawan bicara ya. Jadi kalau ngomong ya mesti diliatin orangnya ya. Nah, yang paling bagus tentu saja Anda melihat ke matanya ya. Nah, kalau Anda belum pede, tipsnya adalah lihat di antara kedua matanya sini ya, kedua alisnya ini Anda lihat di sini. Nah, Anda perhatikan di titik itu akan seolah-olah Anda sudah melihat kepada matanya ya. Terus tidak menyinggung atau memojokkan lawan bicara. Nah, ini nanti hubungannya dengan pemilihan kata-kata tadi ya. Dan antusias dan bersemangat ya. Nah, ini ya. Ini akan bagus ya kalau Anda merasa bahwa Anda sudah melakukan presentasi beberapa kali, tapi Anda merasa kok hasilnya nggak oke. Coba deh sesekali mintalah pendampingan ke upline leader Anda ya. Dan minta upline leader Anda untuk coba mendengarkan, memperhatikan Anda ya, karena kadang-kadang nggak sadar gitu loh. Ya, mungkin kayak kebiasaannya kita gitu kan. Jadi kita nggak sadar itu keluar gitu ya. Mungkin saya punya kebiasaan kayak suka memojokkan orang gitu ya. Suka ngomongnya tuh nggak enak, nyelekit atau mungkin nyindir atau saya yang kayak nggak sadar tuh kadang terus mau ngajak berantem gitu loh. Nah, itu coba deh minta pendampingan supaya Anda ngerti ya. Karena ini memang banyak variasinya ya. Jadi butuh eee, praktek di lapangan ya. Terus, nah ini di dunia digital ya. Di dunia digital, kalau kita, apalagi kita yang mau presentasi, ya, masuk ke ruangan Zoom tepat waktu. Tepat waktu di sini tuh bukan berarti gini ya, kayak hari ini janjian jam 7. Oh, jam 7 tepat baru kita masuk, bukan. Ya, di sini kalau Anda, di sini kan panitianya tadi ada Bu Yenhong, ada Bu Ratih. Kita tuh loh sudah siap sedia dari tadi jam sebelum 18.30 kita sudah siap. Ya, sebelum 18.30. Saya sudah buka Zoom dari sejak tadi kalau saya nggak salah hitung waktunya 18.15. Itu saya sudah ready, saya sudah siap-siapin, saya sudah pasang mic, sudah betulin kamera ya, sudah lampu sudah saya pasang gitu ya. Saya sudah siapkan peralatan dan perlengkapannya ya. Udah cek untuk speed testnya gitu ya, sudah pastiin ini itu videonya yang mau diputer apa, itu sudah disiap-siapkan ya. Panitia biasanya, setengah jam sebelumnya udah masuk untuk koordinasi, mungkin ada yang butuh apa gitu ya. Barangkali kalau mungkin butuh MC atau butuh apa gitu ya, mungkin barangkali ada slide pengumuman dan segala macam. Jadi kalau saran saya minimal 15 menit sebelumnya sudah masuk ya, sudah siap. Jadi kitanya udah oke gitu ya. Terus perhatikan ruangan tempat Zoom ya, jangan berisik. Ya, jangan terlalu berisik, banyak suara-suara, bising gitu ya. Terus latar belakang, background, nah ini hati-hati terutama kalau Anda yang pakai handphone ya, karena handphone ini kan nggak semuanya, bisa ganti background ya. Kalau untuk saya nggak tahu persisnya, saya nggak ingat, Anda bisa googling. Tapi seingat saya kalau Snapdragon itu minimal kalau nggak salah ya Snapdragon 685 atau berapa gitu. Jadi kalau Snapdragon-nya di bawah itu memang nggak bisa ganti background. Nah, untuk Anda yang nggak bisa ganti background ya tolong Anda ini pastikan belakang Anda ini aman gitu ya. Paling bagus itu kalau belakangnya bisa tembok gitu ya. Jangan sampai belakangnya kamar mandi gitu kan. Waduh, ada anggota keluarga yang lagi keluar dari kamar mandi kelihatan gitu di kamera gitu ya. Nah, terus etika ketika kita presentasi online adalah open cam ya, open cam. Oke, jadi untuk Anda di sini, nah ayo kita mulai berlatih ya. Anda juga mulai open cam, kecuali memang Anda terpaksa sekali gitu ya. Oke. Nah, kecuali dia terpaksa sekali ya, misalnya, benar-benar memang nggak memungkinkan untuk open cam, ya. Tapi kalau presentasi, saya memastikan saya pasti open cam, gitu ya. Sederhana ya, kalau saya aja nggak open cam apalagi pesertanya, gitu ya. Ya, oke. Terus perhatikan apa lagi nih? Perhatikan penampilan diri ya. Nah, penampilan diri ini, ya saya tahu lah, saya juga melakukannya ya, karena hari ini kalau di dunia digital, presentasi Zoom, yang proper pasti atasnya aja gitu ya, bawahnya enggak gitu kan. Ya itu umum ya, itu umum. Di sini yang penting, ya Anda jangan sampai kelepasan ya. Udah tahu bawahnya cuma celana pendek gitu ya, ternyata berdiri-berdiri kelihatan lagi. Nah, itu yang hati-hati ya.
Oke, jadi dijaga ya. Oke, apalagi? Nah, kita mulai masuk ke materi ya, materi. Nah, ini termasuk kalau kita presentasi ya, entahkah kita online, onsite, entahkah kita one on one group, kita selalu mulai dari ice breaking. Artinya gini loh, jangan sampai kita masuk ke rumah orang, jebret, disuruh duduk gitu kan, langsung gitu ya. Gimana Ron? Ini loh Bu, saya kepengen jelasin soal HDI gitu ya. Nggak ada babi bu, langsung presentasi. Jangan ya, ice breaking dulu. Tujuannya apa? Ya mencairkan suasana gitu ya. Orangnya nyaman dulu gitu ya. Kalau one on one, saya pasti akan melakukan prospecting dulu. Nah, prospecting yang paling oke nomor satu, segera cari apa yang bisa dipuji. Nah, cari apa yang bisa dipuji gitu ya. Wah, rumahnya bagus ya, gitu misalnya. Atau Anda perhatikan apa sih ada apa di situ? Foto keluarga misalnya, ya. Nah, Anda cari apa yang bisa dipuji. Misalnya contoh, wah, anaknya ganteng-ganteng sama cantik-cantik ya, Bu, gitu. Atau ada banyak piala di situ. Wah, ini banyak sekali prestasi-prestasi kok piala ini. Siapa ini, Bu, yang menang-menang juara gitu. Nah, ajak ngobrol itu ya. Berikan pujian-pujian yang tulus. Kalau mungkin tadi Anda lewat tamannya oke. Nah, kasih pujian untuk tamannya gitu ya. Oke? Nah, jadi itu ya, pertama cari apa yang bisa dipuji. Yang kedua, nah cari apa yang bisa sama, ya, yang obrolannya bisa sama. Nah, itu ice breaking saya biasanya kalau saya one on one, ya. Kalau grup kan kita bisa mungkin berupa selamat pagi gitu ya, terus kita jelasin kenapa kok selamat pagi gitu, bisa itu. Terus mungkin kalau grup bisa mungkin buat permainan-permainan kecil ya, game-game kecil, itu kita bisa pakai untuk ice breaking gitu ya. Terus, memperkenalkan diri gitu ya. Kalau online ya, misalnya ice breaking-nya tadi ya, di awal ada video dulu, terus masuk juga ada mungkin salam, perkenalan diri gitu ya, sapaan hangat, dan sebagainya gitu ya. Oke? Ya itu ya, jadi kita mulai dari ice breaking dulu ya. Jadi jangan langsung masuk presentasi, oke? Nah berikutnya, ketika kita melakukan presentasi, body language ini juga penting ya. Jadi, kalau misalnya one on one ya, gunakan tangan untuk membantu menjelaskan, menggambarkan gitu ya. Begitu juga online ini kan kelihatan nih, ya toh, saya menggambarkan pakai tangan ini kan kelihatan. Nah, kalau itu presentasi, di grup massal di mana Anda harus berdiri di muka umum, ya di sini Anda jangan seperti, patung gitu kan, yang berdiri di tengah-tengah panggung gitu ya, yang cuma berdiri tegap aja gitu ya. Kadang-kadang Anda harus sisi ke kanan ya, ke sisi kiri gitu kan. Anda harus menatap audiens gitu kan, menatap audiensnya semua ya. Itu kalau Anda di presentasi grup ya. Ini otomatis suka ndak suka kadang kita harus melakukan ya. Contoh misalnya kita ngisi arisan. Loh, ngisi arisan itu udah presentasi grup loh. Ya kan? Mungkin ada acara pertemuan. Nah, ini harus ya, gitu ya. Kita menatap semuanya, disapa ibu-ibunya, gitu ya. Oke. Nah, terus kalau kita misalnya bertamu ke rumah orang ya, posisi duduk. Nah, posisi duduk itu jangan sampai Anda senderan, ya. Kalau Anda senderan seperti ini, antusiasnya tuh nggak bakal keluar. Jadi Anda harus duduk tegak, ya, duduk tegap, badannya agak condong ke depan. Oke. Nah, ini ya seperti di gambar ya, Anda bisa lihat ya. Ya, jadi eh, jangan nyender gitu ya. Kemudian, nah ini yang seperti di gambar lah ya. Anda mesti duduknya tegak agak condong ke depan, ya. Terus berjabat tangan. Nah, berjabat tangannya juga mesti yang mantep ya. Jangan cuman gini aja ngasih tangan doang gitu, lemes gitu ya. Yang mantep gitu ya. Kasih senyum yang manis dan sebutkan nama halo saya Ronald gitu kalau belum kenal. Tapi kalau udah kenal ya, halo apa kabarnya gitu ya. Oke, gerakan tangan dan mimik muka tadi ya. Selalu senyum ya, jangan mukanya serem gitu ya. Presentasinya sambil tegang banget gini mukanya gitu ya. Senyum ya, yang ramah aja, yang ringan aja gitu ya. Terus tatapan mata ya, tadi sudah ya, tadi kita bahas ya. Usahakan kita menatap matanya. Kalau Anda belum cukup percaya diri, yang tengah-tengahnya sini ya, yang ditatap ya. Oke, nah itu body language ya. Jadi
kita praktek ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana waktu kita membawakan? Nah, presentasi itu seperti kita bercerita ya. Jadi eh, kita membawakan seolah-olah kita tuh yang mengalami kejadian tersebut ya. Nah, di sini yang penting kita itu sedang sharing, berbagi ya, bukan sedang menggurui. Oke. Nah, kalau kita bicara presentasi produk, presentasi bisnis, gunakanlah diri kita ini sebagai contoh ya. Tadi beberapa kali juga saya melakukannya. Kalau teman-teman memperhatikan, saya menggunakan diri saya sebagai contoh. Nah, ini adalah bentuk penghalusan presentasi yang paling halus ya. Oke. Nah, ini ya dari Carmine Gallo ya. If you are delivering a presentation or writing a document intent to inspire people to action, don't start with statistic, data support, and argument. The story should come first. Jadi kita pakainya cerita, ya cerita-cerita, ya, supaya menarik. Oke? Nah, sekarang kita ke penguasaan materi ya. Tadi sudah ya di awal kita sudah ngobrol. Penguasaan materi itu Anda ulang-ulang. Ya, Anda ulang-ulang itu otomatis nanti Anda akan belajar kok. Ya. Saya bisa sharing karena saya ngalami sendiri ya. Sejujurnya dulu pertama-tama saya itu ya cuman menghafal. Saya belum mengerti dari apa yang saya ceritakan ini saya belum nangkep. Ya. Tapi saya hanya menghafalkan aja dari materi presentasi yang ada. Tapi seiring dengan waktu saya presentasi, pemahaman itu mulai muncul ya. Saya mulai menguasai, saya mulai memahami materinya. Oh, di sini tuh seharusnya titik poinnya itu saya harusnya cerita ini loh. Yang di halaman ini tuh titik poinnya saya tuh harusnya cerita ini loh, cerita ini loh. Gitu. Ya. Nah, di sini mintalah role play. Ya, Anda temui upline leader Anda minta role play, Anda presentasi kepada dia, ya, dan mintalah evaluasi. Oke? Nah, itu ya. Sisanya percaya dengan saya, Anda lakukan terus. Terus nanti Anda pasti akan semakin bagus. Ya. Saya pun juga sama. Oh, kalau nggak percaya nanti Anda boleh tanya sama Ci Yen Hung ya. Ci Yen Hung tuh saksi saya tuh. Pertama kali saya bisa membawakan 5 training dasar itu karena Ci Yen Hung yang percaya sama Ronald. Padahal dia nggak ngerti loh kualitasnya Ronald tuh kayak apa. Wah, jadi thank you so much ya untuk Ci Yen Hung yang sudah percaya sama Ronald. Dan Anda nanti boleh tanya ya, dulu waktu Ronald pertama membawakan 5 training dasar itu kayak apa? Begitu juga dengan presentasi ya. Nah, di sini ada Bulia. Nah, Anda kalau mau tahu saya dulu waktu awal presentasi kayak apa, Anda bisa tanya ke Bulia. Ya, tahun 2020 saya presentasi pertama itu kayak apa, dia ada di situ soalnya. Ya, pasti sudah sangat berbeda dengan hari ini. Makanya percaya dengan saya, presentasi itu semua bisa karena terbiasa. Ya, ya, oke. Nah, itu untuk penguasaan materi. Sekarang kita mulai masuk ke 9 ya, durasi. Nah, di sini hari ini sudah banyak berubah lagi ya, karena di generasi milenials ini kalau Anda perhatikan, orang itu sekarang tuh nggak tahan lama-lama ya. Kalau Anda perhatikan ya, TikTok itu kan durasinya cuma 15 detik, 30 detik gitu ya. Paling banter juga 1 menit gitu kan. Reels itu di IG itu juga maksimal cuma 3 menit gitu kan. Jadi hari ini tuh orang tuh kepengennya langsungnya lebih cepet gitu ya. Jadi di sini kita sambil lihat ya. Nah, ini durasi idealnya ya. Company profile itu 2 menit. Jadi nggak usah cerita terlalu panjang, langsung cepat aja. Misalnya contoh, perusahaan kami bernama PT Harmoni Dinamik Indonesia yang berkantor pusat di Gedung HDI Hive Menteng Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng Jakarta. Ya. Produk itu 10 menit. Produk di sini yang penting itu manfaat ya. Anda tuh loh mau cerita panjang lebar bahwa clover honey itu diambil dari nektar bunga clover ya. Di mana nektar bunga clover ini adalah diakui sebagai madu yang terbaik di dunia gitu kan. Kadar airnya 17%. Di mana ini kalau dibandingkan dengan kualitasnya yang standar WHO, kita jauh di atasnya. Wah, bla 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 bla. Panjang lebar Anda cerita ke clover honey. Percaya saya, prospeknya lo ndak hafal. Ya,
Prospeknya Anda tanya balik, tadi saya cerita Clover Honey apa? Loh dia loh pasti saya yakin nggak bisa cerita, ya kan? Dan yang penting di sini kalau kita cerita produk adalah manfaatnya, ya. Kalau dia misalnya contoh ya, sakit asam lambung. Begitu Anda cerita bahwa Clover Honey ini bagus untuk pencernaan. Ini membantu kalau Anda punya masalah dengan asam lambung, GERD, radang usus gitu ya. Dia dengar asam lambung. Oh, enggak. Asam lambung. Tadi yang untuk asam lambung tadi apa, Ron? Nah, gitu. Ya, yang dia hafal itu makanya di sini kalau kita mau presentasi produk, yang penting Anda hafal nama-nama penyakit. Hafalin aja, gitu ya. Hipertensi, kemudian diabetes, gitu kan. Anda hafalin. Saya dulu juga berjuang ya ngafalin ya. Ingat loh, saya ini lulusan arsitek, bukan lulusan dokter. Semua itu juga hal asing ya buat saya ya. Pankreas lah, insulin lah, ya kan, hipertensi lah, apa segala macam itu saya juga berjuang untuk menghafalkan gitu ya. Ya. Terus open. Nah, ini kalau yang di bawahnya udah mulai masuk ke bisnis ya, mulai dari open mind, keunggulan bisnis HDI, bisnis plan, cerita closing, itu sudah masuk ke bisnis ya. Jadi ada 3 poin besar, company profile, produk dan bisnis. Oke. Nah, biasanya waktu kita presentasi ada pertanyaan gini. Kalau presentasi itu apakah harus cerita semua dari depan sampai belakang? Maka jawaban saya adalah tergantung situasi dan kondisi. Ya, Anda lagi presentasi di mana ya dalam situasi yang seperti apa. Nah, contoh Anda ngisi arisan. Waktunya cuma 10 maksimal 15 menit. Ya nggak mungkin lah cerita bisnis gitu ya. Company profile sekilas, ya kan? Yang penting di sini cerita produk sama demo produk sudah. Ya kan, kalau ngisi arisan ya yang penting demo misalnya Clover Honey, demo hand body, demo mungkin Anda mau demo apa Propo Elix barangkali atau demo SS Cream gitu kan. Yang penting Anda demo. Ya kan kalau Clover Honey biasanya saya ngasih tester ya. Saya ngasih tester gitu kan. Nanti muter untuk peserta boleh icip-icip gitu kan Clover Honey-nya kayak apa gitu ya. Yang penting itu. Ya, hand body juga mereka bisa tester ya, bisa coba, oh kayak gini ya, oh baunya enak ya, nah gitu ya. Oke, yang penting itu aja ya di waktu kita ngisi arisan ya, nggak perlu wah cerita panjang lebar juga mereka nggak inget ya. Oke, nah kalau bisnis biasanya memang saya spesial ya, kadang-kadang tidak langsung sekali ketemu langsung presentasi bisnis. Kalau perorangan biasanya mungkin ya saya sambil tanya sih, di sini saya ada peluang bisnisnya, boleh nggak saya cerita bisnisnya? Gitu ya. Kalau dia bilang, next time aja Ron, aku tak produknya dulu. Oke, saya stop sampai di situ. Gitu ya. Jadi tidak dipaksakan. Saya tidak memaksakan harus saat itu seketika presentasi bisnis. Ya. Umumnya dari pengalaman saya, memang orang itu kebanyakan ya yang hari ini aktif di bisnis, itu berawal dari konsumen. Nah, coba deh hari ini untuk teman-teman semua yang ikut di kelas ini, ya. Coba saya pengen tahu berapa banyak dari Anda bisa coba ini ya rubah ke galeri. Berapa banyak di antara Anda yang awalnya konsumen dulu baru aktif di bisnis? Coba kasih jempolnya. Yang konsumen dulu baru bisnis. Tuh, Bu Ratih konsumen dulu baru bisnis. Tuh, Astrid juga. Ya kan? Tuh, banyak kan? Loh, apa memang nggak ada orang yang join awal karena bisnis? Ada sih, tapi pengalaman saya jumlahnya nggak banyak ya. Yang paling banyak ya konsumen dulu gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, kalau Anda awal hari ini, Anda baru start awal, yang penting Anda belajar bisnisnya dulu, produknya dulu. Jadi minimal Anda bisa cerita soal manfaat produk. Nah, sehingga Anda bisa segera closing dan Anda bisa segera dapat hasil, itu juga membantu meningkatkan kepercayaan diri Anda ya. Ketika Anda punya income, ketika Anda punya peringkat, itu juga membuat Anda semakin percaya diri ya. Nah, gitu ya. Yang penting itu dulu. Oke. Nah, bisnisnya sambil jalan sambil belajar. Oke. Saya nggak bilang nggak penting ya, tapi sambil belajar. Ya. Nah, ini kita terakhir ya, kita belajar untuk titik-titik closing. Nah, titik-titik closing ini kita di bagian bisnis ya ini ya.
Nah, ini kan memang nanti sambil menyesuaikan di press tool-nya masing-masing karena hari ini ada beberapa ini ya versi press tool ya. Jadi mungkin saya nggak bisa detail di sini karena tadi versi press tool-nya berbeda-beda ya. Jadi Anda tolong sambil tanya ke upline leader Anda ya. Kalau press tool-nya Anda pakai yang versi ini itu yang penting di mana ya. Nah, di sini kalau Anda lihat gambar yang di sini, maka kalau Anda lihat gambar yang ini adalah open mind ya. Open mind kondisi saat ini bahwa saat ini tuh terbuka sebuah peluang di dunia wellness atau di dunia kesehatan. Ya, kenapa? Karena terjadi perubahan, shifting, ya. Karena hari ini sudah era digital yang mau nggak mau, suka nggak suka, sadar nggak sadar, itu merubah banyak hal, ya. Kemajuan teknologi ini membawa banyak kemudahan-kemudahan. Oke, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya juga banyak membuat perubahan-perubahan. Hari ini orang jadi jauh lebih mager gitu ya. Hari ini makanan-makanannya juga jauh lebih terkontaminasi, lebih banyak rekayasa-rekayasa genetika. Dan ini mempengaruhi ya. Hari ini orang nggak bisa lepas dari gadget gitu kan. Bahkan hari ini kalau Anda baca lebih banyak jenis-jenis virus loh. Penyakitnya sekarang lebih aneh-aneh gitu kan. Perubahan gaya hidup, perubahan dunia usaha, perubahan dunia kerja, perubahan dunia belajar itu mau nggak suka gitu kan. Zaman saya sekolah dulu ya nggak ada pakai handphone, pakai laptop. Ya nggak ada, memang zaman itu juga belum ada gitu kan. Komputer juga masih barang mahal zaman saya dulu. Hari ini di eranya anak saya ya mereka udah pakai gadget gitu kan. Minimal handphone mereka udah pakai. Nah, berarti ya akhirnya hari ini tuh radiasinya itu pasti ada gitu kan. Bahkan hari ini juga banyak ya anak-anak yang pakai kacamata silinder karena pengaruh dari HP. Nah, itu masalah yang timbul. Dari masalah di baliknya selalu ada peluang gitu ya. Nah, itu tujuan dari cerita halaman ini gitu ya. Saya agak panjangkan, tapi intinya tadi ya ada peluang di balik masalah. Nah, terus bisnis yang ideal ya, ini juga cerita ya, dalam bentuk cerita aja. Nah, di sini dalam hal membawakan cerita ini semua, ingat selalu pakai saya sebagai subjek ya, saya. Jadi contoh ya, saya akan cerita gini. Nah, kemudian dari perubahan tadi, saya kemudian mencari ya, hari ini tuh bisnis yang ideal itu yang seperti apa? Ya, karena perubahan yang banyak kan. Bagi saya, nah sekali lagi ya, bagi saya menggunakan diri saya sebagai subjek. Bagi saya bisnis yang ideal saat ini itu yang pertama ciri-cirinya punya resiko yang rendah, ya kan? Yang kedua, bisa jalan online dan onsite. Kenapa? Ya karena hari ini kalau bisnisnya cuma bisa online, nggak ada onsite-nya, orang hari ini juga nggak semuanya belanja online ya. Banyak mereka yang kemudian kembali lagi ke onsite. Hanya bisa online onsite aja itu rugi karena saya nggak bisa ambil untuk mereka-mereka yang hari ini menginginkan kemudahan, kecepatan melalui online gitu. Ya, jadi harus bisa online onsite jalan bareng. Tidak ada biaya operasional karena hari ini memang semuanya sudah banyak tergantikan oleh teknologi ya. Tidak perlu stok barang gitu kan. Ya kan? Nah, ini bagaimana caranya? Hari ini udah mulai banyak ya. Kalau Anda ke marketplace, Anda akan ketemu dengan banyak yang namanya dropship. Nah, sistem dropship gitu ya. Terus kolaborasi bisnis gitu ya, kolaborasi bisnis berdampak bagi masyarakat. Waduh. Anda boleh juga ya menggunakan kata yang hari ini juga lagi tren yaitu namanya affiliate ya. Nah, affiliate affiliate marketing, affiliate bisnis itu juga bisa dipakai kata itu ya. Karena inti dari affiliate adalah kita mendapatkan bonus, kita mendapatkan komisi, kita mendapatkan keuntungan ketika kita men-sharingkan produk yang kita sukai. Nah, itu adalah inti dari affiliate ya. Kita men-sharingkan, kemudian terjadi transaksi dan kita mendapat keuntungan dari transaksi yang terjadi. Itulah affiliate. Oke. Nah, kalau fakta-fakta network marketing ini seperti cerita saya tadi ya, untuk meyakinkan orang yang tadinya negatif menjadi positif ya. Tapi dengan cara sekali lagi ceritanya menggunakan saya sebagai subjek. Oke. Nah, apalagi nih kita lihat.
Nah, kita masuk ke closing. Ya, jadi setelah cerita semuanya, sekarang kita ke closing. Nah, dalam closing ini jangan tanya gini ya, gimana Bu, mau jadi membernya HDI? Jangan ya, tapi langsung ya. Begitu Anda sudah cerita, oh, sudah, ada tanya, eh Bu Melita, gimana menurut Ibu dari yang saya jelaskan tadi untuk produk maupun bisnisnya? Menarik, Bu? Oh ya menarik sih Pak. Oke, kalau gitu saya boleh pinjam KTP-nya Bu untuk saya bantu untuk registrasi. Untuk apa? Ini nanti saya bantu bikinkan kartu HDI-nya, mumpung gratis Bu Melita. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai tanya mau member nggak ya? Nggak perlu langsung tanya. Langsung tadi ya, saya boleh pinjam KTP-nya ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Dia mau memberikan kepada kita atau dia ragu ya. Ragu itu wajar ya. Kenapa? Karena hari ini KTP ini juga bisa disalahgunakan. Nah, kalau Anda menangkap gejala-gejala seperti itu, Anda tawarkan gini. Nah, atau gini aja. Saya bantu ya kan. Bapak bawa KTP-nya kan, atau di handphone ada kan foto KTP-nya. Ini bisa kok nanti lewat handphone Bapak sendiri. Jadi KTP-nya tidak perlu dikirim ke saya. Ya, nanti saya pandu aja. Gampang kok, Pak. Nggak nyampe 5 menit sudah selesai. Ya, prosesnya mudah sekali. Oke. Jadi anjurkan ya buka HDI Store. HDI Store ke ini ya, join sekarang. Nah, ngomong-ngomong, apakah di antara teman-teman yang ikut yang hari ini ikut kelas yang belum pernah menjoinkan orang lewat HDI Store ada? Ada yang belum pernah? Atau yang sudah pernah deh? Yang sudah pernah kasih jempol. Sudah pernah semua? Udah pernah semua? Oke, ya. Ya wis, nanti kalau misalnya sampai ada yang belum tahu, Anda bisa tanya ke admin Anda ya. Karena hari ini semua sudah zamannya online. Nah, kemudian setelah dia join, ya, nah ini terutama kalau Anda yang bisnis ya. Kalau yang bisnis, maka langkah berikutnya adalah arahkan untuk ikut training, ya. Saya biasanya menekankan 2 poin penting. Yang pertama, belajar 5 training dasar. Yang kedua, belajar presentasi. Nah, itu aja 2 poin yang biasanya saya tekankan ya di awal. Kalau orangnya tanya, ini di langkah awalnya apa? Nah, saya satu tadi ajak ikut training. Kedua, saya ajak belajar presentasi. Yang ketiga, saya ajak bikin janji untuk saya pendampingan. Gitu ya, langsung dampingi. Jret. Gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau orangnya menolak? Nah, kalau dia menolak, itu bukan berarti sudah berakhir segala-galanya ya. Pertama-tama Anda bisa tawarkan untuk Anda pinjami info pack, gitu ya. Nah, sambil Anda tanya, Pak, Bu, kalau boleh tahu, di bagian mana nih yang menurut Bapak Ibu mungkin masih Anda merasa ini nggak sesuai, atau boleh nggak saya dapat masukan di bagian mana sih yang Bapak Ibu merasa kurang cocok dengan apa yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Supaya kita tahu kalau dia menolak tuh menolak di mana. Jangan sampai ketika dia bilang, enggak deh, terus langsung kita, oh enggak ya, oh oke, ya udah kalau gitu terima kasih ya. Jangan ya, tapi coba digali dulu. Kalau boleh tahu di bagian mananya sih yang mungkin Bapak Ibu merasa kurang cocok. Gitu. Ini buat masukan buat Ronald gitu ya. Jadi eh, opininya Bapak Ibu itu kan juga bisa jadi masukan yang berharga loh buat Ronald. Kalau boleh tahu Pak Bu, yang merasa kurang cocoknya di mana sih? Gitu. Nah, supaya kita tahu ya keberatan dia ada di mana. Nah, kalau ini nanti kita akan belajar di materi yang namanya handling objection. Ya, handling objection itu sekilas saja ya, saya kupas ya, nanti ada materinya tersendiri. Handling objection itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama, setujui dulu. Ya, setujui dulu. Misalnya contoh, ini belum closing soal apa nih? Soal, coba di kolom chat ada nggak yang tanya? Belum closing soal apa? Misalnya soal produk, gitu ya. Eh, tapi itu harganya mahal. Nah, gitu ya. Misalnya, itu harganya mahal tuh, gitu ya. Oh iya, betul sekali Bu Melita. Saya juga berpikirnya dulu sama seperti Ibu. Produknya mahal, gitu ya. Nah, itu langkah pertama. Setujui dulu. Baru kedua dijawab.
Nah, tapi kalau boleh tahu, Bu, menurut Bu Melita, produknya mahal itu dibandingkan apa? Karena saya juga dulu berpikirnya seperti Ibu, produknya mahal. Nah, ketika saya pikir-pikir lagi, mahalnya dibandingkan apa ya? Karena jangan-jangan pembanding saya ini yang nggak cocok gitu kan. Nah, kita gali ya, pembandingnya apa dulu? Ya itulah, mosok madu kok harganya 600.000. Biasanya kan ya paling cuma 150.000. Oh lah ya itu loh, Bu. Saya juga dulu seperti itu. Tapi ketika saya selidiki, ya memang kualitasnya beda kok, Bu. Ya itu sebagai gambaran ya, seperti saya kalau membandingkan harganya mobil Avanza dengan harganya mobil Fortuner, kan ya nggak apple to apple, nggak bisa saya bandingkan, wong kualitasnya beda gitu kan. Clover Honey dengan madu yang harga segitu tuh memang kualitasnya, mohon maaf, memang beda gitu ya. Dan yang kedua, kalau saya itu telaah lagi, sebetulnya saya itu kan nggak beli madu kan, Bu. Tapi saya itu kan membeli manfaatnya madu. Yang artinya, berarti yang penting di sini adalah saya membandingkan kondisi saya dengan kalau misalnya saya sakit, ya kan? Kalau saya sakit, ternyata sudah saya badannya nggak enak, ya kan? Saya mungkin harus keluar biaya, ya kan? Karena belum tentu di cover oleh BPJS gitu kan. Bahkan belum tentu juga saya pakai BPJS. Nah, kalau antriannya banyak, ya kan sudah terlanjur sakit gimana? Ya kan, otomatis saya nggak pakai BPJS. Maka ada kemungkinan saya juga tetap akan keluar uang gitu kan. Dan yang ketiga, gara-gara sakit saya nggak bisa kerja. Maka potensial loss saya lebih besar lagi. Jadi kalau saya menghitung, memang sih kesehatan itu mahal. Tetapi lebih mahal lagi kalau saya sampai sakit. Jadi kalau saya hitung, Clover Honey ini tuh kan kalau saya ambil yang kemasan besar, per konsumsinya itu kan cuma 6.500. Jadi kalau satu hari untuk jaga kesehatan saya anggarkan 6.500, rasanya nggak mahal sih, Bu, ya kan? Karena buktinya saya, beli minuman kopi yang harga 20.000 aja saya berani gitu kan. Masa sih untuk kesehatan saya 6.500 kok saya malah nggak berani? Kayaknya saya yang kebalik deh, gitu. Nah itu yang kedua ya, menjawab. Baru yang ketiga closing. Jadi, eee, saya rasa Ibu setuju dengan saya kan ya, bahwa kalau dihitung lagi sebetulnya Clover Honey-nya nggak mahal, ya kan? Nah ini Ibu mau saya bantu, mungkin sekalian mau madunya atau mau satu paket sekalian? Gitu ya. Nah itu ya untuk handling objection ya. Nah begitu juga kalau pikir-pikir ya, sama ya. Jadi, nah kalau menolak tadi, misalnya contoh nih, Anda tadi sudah tanya, dan Anda dia tetap jawab gini, nah, menolak yang paling ya, paling udah nggak bisa dijawab itu kalau dia sudah bilang gini, "Ya pokoknya nggak mau aja." Tuh. Boleh tahu nggak kenapa nggak mau? "Ya pokoknya nggak mau aja." Dah dia nggak mau ngomong gitu ya, digali-gali, diulik-ulik itu tetap nggak mau, ya sudah. Itu memang sudah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, maka langkah berikutnya apa yang harus saya lakukan? Karena sekali lagi itu bukan dead end ya. Ada langkah berikutnya yaitu apa? Minta referensi. Ya kan? Minta referensi. Nah, minta referensi itu sesuai dengan kriteria yang kita tanya, ya. Jadi jangan gini, Bu Ratih, ada nggak temennya yang bisa saya tawarin? Oh, siapa ya? Siapa ya? Ah, gini aja Pak Ronald, pokoknya nanti kalau saya ingat teman saya siapa yang bisa ditawarin, nanti saya kasih tahu Pak Ronald ya. Nah, kalau Anda dijawab seperti itu, percaya saya tidak akan pernah dikasih tahu. Dah, itu pasti nggak mungkin dikasih tahu ya. Jadi caranya Anda harus memberikan kriteria. Contoh, Bu Ratih, kalau temennya Ibu yang suka olahraga gitu ya, atau misalnya kayak yoga, atau mungkin pilates, atau mungkin suka lari gitu siapa Bu? Nah, lebih kebayang kan? Lebih gampang nggak membayangkan siapa temennya yang suka olahraga? Kalau temennya Ibu yang suka kecantikan gitu Bu, yang Ibu tahu mungkin, wah suka rajin pergi ke salon gitu kan, suka perawatan gitu siapa Bu? Lebih gampang kan? Kalau temennya Ibu yang suka kesehatan? Nah, ada juga mungkin pertanyaan yang agak sensitif ya, tapi ini bisa jadi orangnya mungkin ada beberapa orang yang nggak mau jawab. Contoh,
kalau temannya Bu Ratih yang sakit kencing manis, yang Ibu tahu siapa, Bu? Nah, itu bisa ditanyakan. Tetapi juga bisa jadi orangnya nggak mau jawab. Karena itu kadang-kadang sensitif. Ya. Atau mungkin yang lebih netral lagi. Bu Ratih, kalau di lingkungan rumahnya Ibu sini, ketua RT-nya Ibu siapa, Bu? Nah, pasti jelas kan? Langsung pasti dijawab. Oh, ketua RT saya yang ini. Oh ya, itu rumahnya yang di mana? Nah, kita datengin ketua RT-nya. Loh, mau apa, Pak? Didatengin, Pak. Ya, kita mau minta ini. Eh, biasanya kalau saya ya mendatangi ketua RT, ya saya tanya, kalau di lingkungannya sini ada ini enggak? Biasanya pertemuan-pertemuan PKK rutin, arisan gitu ada enggak? Gitu kan. Kalau ada, saya boleh izin ngisi. Mau ngisi apa, Thomas? Ah, ini loh, Pak. Saya itu kebetulan kan bergerak di bidang layanan kesehatan masyarakat. Jadi saya kepingin ngajak untuk warga Bapak itu juga bisa sehat. Maksudnya Bapak jualan obat? Bukan, Pak. Saya itu kebetulan menggunakan metode yang namanya api terapi. Apa itu api terapi? Nah, ini Bapak ada waktu enggak? Kalau ada waktu saya boleh cerita ke Bapak. Gitu. Presentasi deh. Ya kan? Gitu caranya. Ya. Nah, Anda isi arisan ya, arisan. Ketika ngisi arisan, yang penting di sini adalah daftar namanya. Jadi Anda mesti bawa buku catatan, minta mereka untuk ngisi nama, minimal ya, minimal tuh nama sama nomor WA, ya alamat. Nah, gitu. Dah itu minimal. Anda kelilingin tuh. Nanti, dah banyak orang itu yang ngisi arisan tuh salahnya gini. Ekspektasinya ketika ngisi arisan langsung closing. Wow, pesertanya misalnya ada 25 ibu-ibu gitu ya. Kepengennya kita ngisi arisan langsung ada 20 ibu-ibu ambil paket. Kepengennya. Realitanya bagaimana gitu ya. Nah, sepanjang saya ngisi arisan nggak seperti itu. Nah, yang penting tadi daftar nama. Ya kadang-kadang kemurahan Tuhan gitu ya, closing kayak kemarin ada closing es krim lah, hand body, madu, royal jelly itu semua kemurahan Tuhan gitu ya. Tetapi yang penting di sini daftar nama ya. Karena ternyata setelah arisan dari daftar nama itu ada yang di follow up. Kemarin ada yang ambil paket Propo Elix Power Set loh gara-gara follow up ya, gitu ya. Oke, pikir-pikir, nah ini menawarkan paket produk ya. Jadi closingnya itu selalu menawarkan paket produk ya. Jadi ketika kita cerita produk, selesai jangan lupa ya akhiri closingnya dengan ambil paket. Nah, jadi ceritakan, Pak, Bu, kebetulan kita bulan ini lagi ada promo ya, namanya paket isi starter. Nah, ceritain soal paket isi starter gitu ya. Oke. Nah, karena gini, kalau Anda sudah ditanya paket isi starter, itu lebih mudah kalau misalnya ya dia akhirnya nanti bisa bisa jadi mungkin closingnya Clover Honey atau Propo Elix atau Royal Jelly, itu lebih mudah ya daripada Anda cerita Clover Honey dulu, terus Anda mau arahkan untuk closing paket, itu lebih sulit ya. Jadi rangkaiannya kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini untuk penjelasan saya soal interesting presentation skill. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang ikut hari ini, thank you ya. Ini bahkan ada Bu Ella dari Hong Kong yang setia ya. Waduh, suka sekali belajar. Semoga nggak bosen ya Bu dengerin Ronald ya. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain dari pengalaman teman-teman ketika Anda melakukan presentasi, ya. Mungkin dapat sesuatu dari apa yang tadi saya jelaskan. Oke, thank you ya Bu Ella. Anda sangat menguatkan saya. Wah, jadi membuat saya semakin semangat ya. Thank you. Mungkin ada yang mau ditanyain? Dari Erwin jelas? Jelas kok, terima kasih. Dapat sesuatu? Dapat kok. Ya, Ya, oke, thank jadi you. ya kalau ada rekan kerja baru tadi ya diarahin kedua hal tadi belajar training dan presentasi. Ya, sama Ya, thank sekaligus you kok. kita Ya, buat janji untuk pendampingan ya. ya. Mm-mm. Ada lagi? Udah jelas semuanya? Ya, kalau jelas thank you so much untuk kehadirannya. Kita akan ketemu lagi di training-training berikutnya ya.
Nanti kalau saya sudah selesai upload, nanti saya kabari ke teman-teman juga ya. Jadi kalau teman-teman mau ulang bisa ya. Nah, sekali lagi mungkin kalau ada manfaat yang didapatkan semua saya kembalikan karena kemurahan Tuhan dan jika ada kata-kata yang salah saya mohon dimaafkan karena itu kelemahan saya ya. Tapi thank you so much untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ya. Sukses buat Anda semua ya. Jangan ikutin training hanya 1 kali. Oke, tapi Anda perlu ulang minimal 5 kali ya. Minimal 5 kali. Kalau kurang tetap Anda harus ulang lagi sampai kapan? Minimal Anda juga bisa membawakan trainingnya seperti saya. Ya, karena kita semua harus minimal itu tidak hanya jadi peserta training, tetapi harus sampai minimal itu jadi trainer. Oke, kita sendiri juga harus jadi trainer ya. Oke semuanya, terima kasih dan sukses buat Anda semua dan Go Royal Crown ya.